Masihkah Anda teguh sebagai milik Kristus? Harus, Bu. Harus ya. Nah, buah dudaim itu adalah buah yang membangkitkan gairah seksual. Ya. Tadi kan si Salomo ngajak tidur si gadis sulam, bukan? Ya. Aku ingin memanjat pohon korma itu. Ya, elef, ya. Aku ingin memanjatnya. Artinya itu arti alegori Salomo ngajak tidur. Tapi di sini jawaban si gadis sulam apa? Semerbak bau dudaim. Jadi gairah cintanya, ya, itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Luar biasa nggak ini? Iya, iya. Ya. Dodi lesafanti. Lah, kekasihku, Safanti lah. Adudaim ini. Hal yang membangkitkan keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu aku simpan bagi kekasihku. Luar biasa nggak? Iya, luar biasa, Bu. Jadi Anda melihat ini sebagai kitab yang porno sampai pada puncaknya tadi, yang dimana Salomo pengen naik ke gadis sulam. Pohon kurma. Pohon korma, naik pohon korma. Pornonya di mana? Bukankah itu yang kita hadapi sehari-hari? Oke, nggak usah ngomong harta. Anda bisa digoda dari apa saja termasuk seksual. Di rumah, di kantor, di gereja. Saya itu pernah dicurhati sama seorang romo. Dia curhat sama kongregasinya, jadi jemaat-jemaatnya. Jadi ibu-ibu ini, aduh, gitu. Wis seru romo loh, sih gudo. Jadi siapapun itu dapat godaan. Jadi termasuk Anda, termasuk saya. Jadi siapapun bisa tergoda dan digoda. Jadi nggak usah pakai munafik lah. Masalahnya, Anda kuat nggak terhadap godaan itu? Jadi kita nggak usah munafik. Jadi kita harus mentes diri kita sendiri, apa kita tergoda terhadap godaan itu. Iya bukan? Ya. Dan inilah satu teladan yang diberikan oleh si gadis sulam. Diajak turu, dia ngomong, oh, gairah libidoku itu kusimpan untuk kekasihku. Di ayat Kidung Agung 7 ayat 13 ini. Luar biasa ya. Nah, buah dudaim, ini nanti Anda bisa membacanya, khasiatnya itu di kitab Kejadian pasal 30 ayat 14-16. Ketika Lea dan Rahel itu memperebutkan buah ini. Jadi Rahel itu dia merasa bahwa dia lebih dicintai oleh Yakub. Ya bukan? Rahel. Dia lebih berkuasa terhadap Yakub. Jadi ketika si Lea ini meminta bagiannya sebagai istri pertama dari Yakub, itu dilarang oleh Rahel. Nah, tapi ketika bersama dengan Lea, si Yakub ini beranak terus gitu kan. Leanya kan hamil terus sama Yakub. Tetapi sama si Rahel ini kan dia nggak bisa, Rahelnya tidak bisa beranak gitu kan. Nah, apa dia kemudian apa kira-kira yang dimiliki oleh Lea? Ternyata Lea itu memiliki buah yang namanya buah dudaim, yang waktu itu dipercaya bisa memberikan kesuburan bagi dirinya untuk bisa memberikan keturunan bagi Yakub. Nah, ini nanti Anda bisa baca di kisahnya di Kejadian 30 14 ayat 15 yang dimana khasiatnya ini kembali diulas pada kitab Kidung Agung yang tadi kita baca, ya. Paham ya? Ya. Nah, sekarang, wow, ini adalah puncaknya. Jadi si gadis sulam itu melakukan audacity, ya, atau challenging the king, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu chutzpah.
Jadi dia men-challenge itu raja. Ya. Terakhir, sebagai amunisi terakhir. Dia berani berkonfrontasi dengan Salomo. Nah, Salomo tadi kan sudah merayu-rayu tentang buah dadanya, bukan? Nah, Anda sekarang di sini sangat menarik sekali. Apa tanggapan si gadis sulam terhadap buah dada yang sudah disinggung oleh Salomo tadi? Gadis sulam berkata demikian. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Coba tafsirkan ayat ini. Silakan. Pak Edward, Pak Kris, Pak Sri, yang lain, Marcel, siapa lagi? Yohana. Gadis sulam itu menyatakan bahwa kalau engkau saudara itu laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, artinya itu saudara muhrim, Bu. Jadi kalau kemudian dicium dimanapun, di luar, di publik, nggak ada yang menghina. Gitu. Iya. Kadang-kadang gitu, Bu. Wow, ya memang itulah. Jadi Anda bisa melihat di sini, ketika dia digoda secara seksually, bicara tentang buah dadanya, dia membalikkan buah dada itu kepada buah dada ibu. Ya. Seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, maka aku bisa menciumi kamu tanpa ada orang yang menghina aku. Karena menduakan cinta, ya kan? Kenapa? Karena itu adalah kakaknya sendiri dan itu adalah ciuman kasih persaudaraan, ya bukan? Akan kubimbing engkau dan kubawa engkau ke rumah ibuku supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi padamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delima-Ku. Tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Nah, dia challenging raja tadi terhadap rayu-rayuannya itu, ya itu bisa mungkin kalau kamu adalah saudaraku dan aku akan mencium engkau dan nggak ada orang yang menghina aku. Keren nggak ini si gadis sulam? Pinter bukan ya? Pinter ya? Pintar, Bu. Ya? Nekat. Pinter dan Setia. setia. Dan Wow. setia. Nolaknya harus tapi kalau Jadi di sini Anda melihat Kidung Agung itu sebagai cinta-cintaan atau sebuah battle? sebuah battle. Battle ya, sebuah pertempuran ya. Ya bukan? Iya. Ketika diajak tidur, dia menjawab keinginan libido itu yang digambarkan dengan buah dudaim itu kusimpan untuk kekasihku. Ketika dia disinggung tentang tubuhnya yang indah, wow, seandainya kamu kakakku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku. Wow. Melihat seperti ini, kira-kira apa yang dirasakan oleh Sang Raja Salomo ini? Mangkel. Mangkel. Pengen bunuh diri, Bu. Ayo dibaca ini. Amunisi terakhir dari gadis sulam. Mi yeteneha Mhm. ke atli Ya. yunek Yonek, Shede, sede In. imin Mhm. eme syaat saaha Sa'aha, saha mhm. meku Bahut. bakut ya Ya. sakeha Aku akan menciummu. Ya. Ya. Gam juga. Gam. Terus? Lo Lo. Yakusu. Ya. li Li. Dan aku tidak mendapatkan malu yang sangat ya. Padaku. Ya, mereka tidak mempermalukan aku. Yahushu. Li padaku. Ya. Jadi mau ngomong susu. Oh iya susu ibuku. Lucu nggak ini?
Mau ngomong tentang libido. Oh iya, tak simpen buat kekasihku. Keren bukan? Wow. Jadi betul-betul ini adalah battle. Sehingga ketika Anda melihat ini sebagai satu kitab yang porno, Anda sangat salah. Karena ini adalah battle. Ketika kamu digoda, sampai goda yang puncaknya, sampai hal yang paling ngeres, ya, paling seksi, digoda untuk hal yang paling hakiki, untuk ngajak tidur, dengan amunisi terakhirnya, oh, seandainya kamu kakakku yang menyusu buah dada ibuku. Pinter nggak ini perempuan? Kemudian, ya sudah, nggak ada harapan bagi Salomo. Akhirnya apa? Ya wis, beliau. Di sini Salomo dia sebagai bad guy, tapi bad guy yang berbaik hati, ya. Karena dia tidak dapat memenangkan hati si gadis sulam, maka dia membiarkan pulang si gadis sulam itu. Dan ini ada dalam tafsiran dari S.R. Driver, jadi ini adalah penafsir yang sangat terkenal juga dalam bukunya An Introduction to the Literature of Old Testament. Jadi Salomo membiarkan dia pulang, ya wis, dia bad guy tapi bad guy yang baik. Legowo. Iya. Ya. Enggak sujud-sujud. Nah, Legowo gantinya 900 Pak Sri. Terus kemudian ya, tadi kan si gadis sulam sudah sampai 3 kali menyumpai perempuan-perempuan Yerusalem, ya. Nah, sekarang ganti Salomo yang menyumpai perempuan-perempuan Yerusalem. Isbati ehem benet Yerusalem. Mah ta'iru. Umah te oreru. Et ahava. At shetekpat. Kusumpai kalian. Ganti si Salomo yang pusing. Jadi Anda bisa membedakan jadi dengan pembacaan yang sangat hati-hati. Anda perlu memilah-milah ini siapa kira-kira yang bicara. Karena di kitab Kidung Agung ini tidak seperti skenario drama yang biasanya dibikin oleh sutradara. Jadi misalnya, Gadis Sulam bicara begini, Putri-Putri Yerusalem bicara begini. Jadi nggak ada bagian-bagian semacam itu. Jadi sehingga kita harus memutar otak. Kira-kira ini siapa yang bicara, kira-kira ini siapa yang bicara, battle-nya bagaimana. Sejauh ini, apakah Anda bisa menerima penafsiran yang saya berikan atau Anda punya pandangan yang lain? Silakan. Nggak harus sama dengan aku. Ibu Joyce, Pak Kris, Pak Siono, Johanna, Edward, silakan. Kalau dari penjelasan Ibu, berarti kan Kidung Agung itu bukan kitab tentang I love you and you love me. Iya, bukan tentang cinta ya Bu. Ternyata tuh berarti Salomo itu mungkin kan kalau dia seperti Ibu bilang tadi kan kalau dia udah punya benar-benar cinta satu, dia pasti nggak akan punya segitu banyak istri. Berarti bukan tentang kisah cinta, kasihan. Jadi ternyata ini bukan kisah cinta tentang Salomo. Ya. Karena Salomo ada di pihak yang kalah. Iya. Oke. Baik. Nah, ini kan setuju. Baik, ada yang tidak setuju? Yang tentang ini, ya, ternyata ini dari pembahasannya ternyata sesuatu yang sangat baru bagi saya dan kelihatannya Kalau Rabbi Akiva mengatakan bahwa ini Kodesh Kadashim, kudus di antara yang kudus dari bagian ketubim, Anda setuju? Setuju, karena betul-betul si gadis Sulam ini mampu menunjukkan bagaimana dia tidak tergoda oleh apapun. Oh.
siapa yang mau seperti gadis sulam? Pengennya juga pengen begitu, Bu. Cuma kadang-kadang godaannya ini. Oke, akhirnya Salomo membiarkan gadis sulam itu pulang. Nah, sekarang babak terakhir. Gadis sulam pulang. Ya, dia pulang dijemput oleh kekasihnya. Ya, kemudian saudara laki-lakinya melihat gadis sulam itu pulang, tapi ia tidak sendirian. Dia bersandar pada kekasihnya, ia teringat kembali bagaimana ia bertemu dengan kekasihnya di bawah pohon apel dan ia mengatakan kepada kasih kepadanya tidak terpatahkan. Nah, ini kakak-kakak laki-lakinya si gadis sulam ini, siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Jadi si gadis sulam itu pulang ke desanya. Dia jadi ratu nggak di Yerusalem? Enggak, Bu. Enggak, mulai nang deso. Nah, dan ini adalah sebuah ketukuhan janji cinta yang membara. Ya. Shall Hefetiah. Ya. Api seperti apinya Tuhan, ya di sini, ya. Tapi sayangnya dalam naskah Masora, mapik atau dages di he ini nggak ada. Jadi yang membaca ini sebagai he yang ada mapiknya di sini itu adalah penafsir yang namanya Ibnu Esra. Ya, oke. Bisa dibaca? Shimeni kakotam al deha Al kakotam Al-Kokan, al Al, zero eha Roeha ki Ki, azah Asah, Kamaret, kamafet seperti kematian. Kekuatannya seperti kematian. Apa yang kekuatannya seperti kematian? Ahavah Ahavah, cinta Cinta, itu. Ya. Terus Kasah kasah. Kasah itu Kisul kebalikannya kal. Kalau kal itu ringan, berarti kasah itu berat. berat. Kalau kal itu simbol, berarti kasah itu Ruwet ruwet, complicated. Complicated ya, ruwet ya. Ya, terus Sheol. Sheol seperti Seperti dunia orang Sheol, mati. dunia Sheol orang mati. Ya. Kin'ah, cemburunya. Resafi, Resafeha Resafeha, seperti bara api atau nyala. Ya. Risfei Rispei, ya, Es. nyala dan bara. Seperti apa? Es. Api. Es itu apa? Api Api. Shall have it. Nah, di sini nggak ada dages ya di naskah Masora, tetapi Ibnu Esra di sini memandang ini sebagai yah, ya. Apinya seperti api yang besar dari Tuhan. Kuat cinta itu. Ya. Jadi dibaca dengan dages. Ya, jadi kadang-kadang ini ada yang menerjemahkan seperti King James di sini ya. Dia tidak menerjemahkan adanya kata Tuhan di sini, Lord, guru besar. Kenapa King James tidak menempatkan kata Tuhan di sini? Edward? Karena memang naskah Masoranya tidak menempatkan mapik di sini. Jadi dia membaca ini sebagai api yang kuat. Tetapi penafsir yang namanya Ibnu Esra memandang ini yah terakhir di sini itu adalah yah Tuhan ya. Konstruk dari Yud-He-Vav-He. Kenapa pakai mapik, Bu? Ya karena yah itu adalah konstruk atau bentuk singkat dari Yud-He-Vav-He. Maka dia pakai mapik. Bah, bukannya kalau Yah! mapik Gitu. Jadi ini bukan mapik untuk seperti genitif perempuan. Untuk milik ya, Bu. orang ketiga tunggal perempuan, bukan. Tapi ini sebagai
penekanan. Karena dia bentuk singkat dari Yudhevavre, maka diberi dagesh. Jadi kita tidak melihat ini sebagai mapik, tapi melihatnya sebagai dagesh. Forte. Karena dia forte, ya forte, betul, forte. Jadi penekanan forte untuk Yudhevavre. Nah, ini baru nih. Ya, jadi makanya dalam Anda lihat di sini dalam LAI menambahkan kata Tuhan, ya, karena dia mengikuti tafsiran dari Ibnu Ezra yang memandang ini sebagai Yah dengan dagesh. Ya, sedangkan King James tidak melihat kata-kata ini apa adanya, karena tidak ada dagesh di sini. Paham? Ya. Kira-kira mana yang lebih betul? LAI atau King James? LAI, Bu. Dua-duanya benar. Kalau melihat Saya lebih prefer King James. Kenapa? Karena banyak yang bilang sama saya kalau King James itu terjemahannya itu lebih akurat daripada NIV, New International Version itu, atau Alkitab terjemahan baru itu. Ya, oke. Ya, no problem. Saya tidak menyalahkan, ya. Sebenarnya, kalau orang memandang King James lebih bagus dari NIV, karena King James menerjemahkan Alkitab secara statik. Kata per kata, apa adanya. Betul. Sedangkan NIV, ya, New International Version, yaitu sama juga seperti terjemahan dari LAI, karena NIV dan LAI itu sama-sama di bawah naungan UBS, ya, United Bible Societies. Jadi King James itu berbeda dengan terjemahan dari LAI maupun NIV, karena NIV dan LAI itu menerjemahkan secara kontekstual, sehingga pemahamannya lebih gampang dimengerti. Nah, King James kadang-kadang kita membacanya itu ruwet loh. Anda nggak selalu bisa dapat mengerti terjemahan King James. Memang akurat, tapi kalau Anda menerjemahkan harfiah, kadang-kadang itu kan nggak ini susah dimengerti. Ya bukan? Jadi saya melihat antara King James maupun NIV atau LAI, karena LAI dan NIV ini dua-duanya itu sama stylenya itu sama. Jadi kalau mau mengerti secara wholeness dari kitab, dua-duanya Anda baca. Tanpa menyalahkan yang satu atau meninggikan yang lainnya. Jadi kita melihat secara objektif. Kalau saya lebih cenderung ke LAI, Bu, karena ini si gadis sulam itu begitu kuatnya mempertahankan cintanya. Kalau menuruti kekuatan manusia akan sulit sekali. Tanpa pertolongan Tuhan rasanya akan sulit sekali. Baik, ya. Dalam hal ini saya akan menerima dua-duanya, ya. Dikatakan sebagai api yang kuat saja, oke. Tapi juga api yang kuat dari Tuhan. Seperti apinya Tuhan, itu juga dua-duanya bisa betul. Ya. Baik, ada pandangan yang lainnya, silakan. Oke ya? Ya. Jadi siapakah yang mengucapkan kata-kata ini? Ya, saya memberikan dua penafsiran. Bisa sang mempelai laki-laki, bisa juga sang mempelai perempuan. Ya. Jadi karena susah di sini, kitab Kidung Agung tidak memberikan keterangan siapa yang mengucapkan dan diucapkan kepada siapa. Ya. Oke, lanjut. Ya. Menurut Rashi, ya, jadi kiasah kamafet ahava, ya, karena kekuatannya seperti maut cinta itu. Jadi ini seperti gadis sulam, dia lebih merujuk kepada si gadis sulam, bahwa cintaku kepadamu sama dengan kematianmu. Atau bisa juga si sang gembala itu, sebab aku telah mati bagimu. Nah,
oleh karena itu, jadi kitab Kidung Agung yang biasa dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada Hari Raya Paskah, kalau melihat wholeness dari kitab ini, lebih cocok dibaca oleh orang Kristen, bukan? Iya, Bu. Iya, bukan? Iya. Ya? Iya, Bu. Tapi kenapa Menjadi- orang Kristen nggak mau baca kitab ini pada Hari Raya Paskah? Tadi kebawa oleh yang belum ngerti ya, porno tadi, Ya, Bu. nanti coba bacakan kitab Kidung Agung pada Hari Raya Paskah. Mungkin Anda dimarahi sama gembala Anda. Bisa saja ya. Ya, katanya terlalu vulgar itu. Iya, terlalu vulgar ya. Tapi Anda ketika Alkitab ini dibilang vulgar, kita sudah membaca hampir seluruh dari kitab ini. Apa yang Anda dapatkan? Vulgar nggak sih? Enggak, justru malah menurut saya kesetiaan wanita gadis Sulam ini ya terhadap kekasihnya meskipun dia sudah dipinang oleh Raja Salomo, tapi dia tetap setia gitu ya. Oke. Oke. Ini siapa, Yeni ya? Ya, betul. Oke, Yeni. Terima kasih pandangannya. Jadi kita melihat kitab Kejadian ini justru satu battle yang sebenarnya bukan kitab porno ya. Nah, ini sekarang kita membaca akhir-akhirnya ya mempelai perempuan gadis Sulam dan adiknya. Syair ini mungkin diucapkan oleh saudara laki-laki dari si gadis Sulam. Kami memiliki seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila dia pintu, akan kami palangi dia dengan kayu aras. Karena si abang-abang ini nggak yakin apakah si adiknya ini nanti sekuat cintanya itu sekuat dari si gadis Sulam kakaknya ini. Ya, nah inilah pernyataan dari gadis Sulam. Ya, Ani Khomah, aku adalah tembok. Ya. Fesadai dan buah dadaku kimik dalut seperti menara. Ya. As yang kuat hajiti aku menjadi. Ya. Fe'einaf dan matanya ya. Nyanya ini apa? Nya perempuan apa nya laki? Ada fe di sini berarti Laki-laki. laki-laki. Kalau perempuan apa? Mapik. Fe'inah. Nah ini Ya. fe'inaf berarti matanya si laki-laki itu kemos et ya. Seperti seorang yang menemukan ya. Kemos et matsa itu menemukan ya. Shalom seperti yang menemukan shalom. Seperti menemukan kedamaian. Kenapa? Karena aku ini, cintaku ini seperti tembok. Ani khomah. Fesadai. Kemik dialog. Ya. As hayiti. Dan itu yang terjadi padaku. Dan matanya mendapatkan shalom. Ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang laki-laki memiliki istri seperti gadis Sulam, Anda akan mendapatkan shalom. Jadi Sulam berhubungan dengan shalom bisa saja, Sulam berhubungan dengan sunem bisa saja, ya. Jadi kata shalom, shulam, shalomoh, ya, semuanya berakar dari sores yang sama yaitu Shin, Lamed, Mem. Amin. Mem. Ya, oke. Nah, lanjutnya, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga masing-masing diberikan 1000 keping untuk siapa? Untuk hasilnya. Nah, ini kita sudah baca yang tadi, jadi saya nggak ngulang tadi. Nah, gadis Sulam benar-benar sudah meninggalkan cerita tentang Salomo di belakangnya. Ya, sekarang dia bicara tentang
kebun anggur miliknya sendiri. Kebun anggurku punyaku sendiri, ada di hadapanku. Bagimu 1000 keping itu, Raja Salomo, 200 bagi orang yang menjaga hasilnya. Kamu punya 1000. Aku cuma punya 1. Hal. Kira-kira kata-kata ini kayak nubuat gitu ya. Bahwa akhirnya betul-betul si Salomo punya 1000, bukan? Iya. Ya. Gadis Sulam punya cuman punya 1, itu sudah. Jadi Kidung Agung bisa jadi digubah oleh Salomo pada saat itu, kemudian disunting ulang pada hari tuanya. Anda setuju dengan tafsiran saya ini? Bisa. Bisa saja ya. Iya. Ya. Karena kenapa dia harus menyunting ulang kisah ini? Karena ini terakhir. Hai penghuni kebun, teman-teman, memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu padaku. Jadi ini seperti closing dari drama tadi. Ya. The end gitu. Iya bukan? Jadi ini cerita lama yang kemudian dia sunting ulang ketika masa tuanya, ketika dia sudah kembali kepada Tuhan setelah dia terjatuh sampai istri yang ke-1000 dan itu menjauhkan Raja Salomo ke apa? Moloch. Ke Moloch ya. Jadi Shalhevet-Yah. Nah, jadi apinya seperti nyala api Tuhan. Nah, tutup lagi, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ya. Jadi dia ada kebahagiaan hidup bersama sang kekasih. Nah, live happily ever after. Selesai. Kayak cerita tuh. Ya, jadi ini adalah kisah cinta Salomo yang tidak memiliki wanita yang dia idamkan. Walaupun dia telah memiliki 1000 istri, tapi ternyata ada 2 perempuan yang dia tulis dan itu bukan istrinya. Yang pertama, gadis Salomo. Ruth. Yang kedua, gadis Sulam. Yang kedua, siapa? Ruth. Ruth itu apanya Salomo? Neneknya. Neneknya. Nenek buyut. Nenek buyutnya. Jadi pada hari tuanya si Salomo ini juga menulis tentang kisah tentang nenek istri yang cakap. Jadi, ada istri yang dia tidak miliki. Jadi dia tidak bercerita tentang istrinya, tapi malah bercerita tentang istri orang, yaitu neneknya. Yang dia tidak temukan dari 1000 istrinya itu. Istri yang cakap. Eshet Hail. Miyimsah. Ya, Eshet Hail. Wanita perkasa. Ya, kalau terjemahan harfiahnya itu wanita perkasa. Miyimsah. Siapa yang mendapatkannya? Verachok mi penimim. Mikrah. Nah, dia melihat perempuan sebagai sosok yang kuat. Nah, seperti juga si gadis Sulam tadi, dalam battle itu bisa men-challenge seorang raja dengan keberaniannya itu. Nah, siapa itu Eshet Hail? Eshet Hail itu adalah satu gelar yang diberikan Boaz kepada Ruth. Itu diambil gelar itu oleh Salomo dan ditulis pada penutup dari kitab Amsal yang ditulisnya pada masa tuanya. Ya, oke. Nah ini Eshet Hail kita sudah belajar waktu itu pada unit berapa kemarin? 19 ya. Unit 19 kita sudah belajar tentang Ruth. Nah, ada sisi gelap Salomo dan kita tidak menafikan itu, yang dimana ketika dia memiliki istri yang 1000 itu
membuat dia berlalu dari Tuhan dan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Nah, ini menjadi satu bahan polemik. Apakah karena di kitab Raja-Raja ini nggak ditulis Salomo itu bertobat, apakah Salomo itu mati dalam keadaan tidak bertobat? Kira-kira apa? Pak Sri, Pak Edward, Ibu Joyce? Tidak bertobat kayaknya, Bu. Karena Matinya bertobat. Ya, kalau Pak Edward matinya bertobat, apa alasannya? Sebelum dia mati, dia tulis kitab pengkhotbah. Yes. Jadi kitab pengkhotbah itu adalah kitab yang ditulis pada masa tua dari Salomo. Jadi walaupun kitab Raja-Raja itu tidak mencatat tentang pertobatan Salomo, tetapi pastilah Salomo itu sudah bertobat karena menurut pertimbangan dari para ahli bahwa kitab pengkhotbah itu justru ditulis dalam masa-masa tua dari seorang raja. Ya, termasuk juga Shir Hashirim ini saya yakin juga disunting ulang pada masa tua dari Salomo, bahwa sampai akhirnya dia tidak pernah menemukan perempuan seperti gadis sulam. Jadi hanya ada 2 perempuan yang sungguh-sungguh dipuja oleh seorang Raja Salomo dan dua-duanya bukan miliknya. Enes ya? Iya. Ya. Nah, hal ini juga dengan pertimbangan bahwa Salomo tidak mungkin dibiarkan sebelum dia mati, ya. Jadi karena Tuhan mengatakan, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti hilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Jadi posisi dari Saul ini, Raja Saul itu beda dengan posisi Salomo. Dan Tuhan berjanji akan menjadi bapa bagi Salomo. Ya? Oke, jadi saya cenderung setuju dengan pernyataan dari Pak Edward tadi bahwa pasal 12 dari kitab pengkhotbah itu adalah satu penggambaran yang menunjukkan penulis tersebut menulis pada akhir hidupnya dan menuliskan wejangan-wejangannya, yaitu kitab Kohelet atau pengkhotbah. Saya juga setuju jadinya, Bu. Apa? Sekarang jadi setuju. Saya setuju, Bu. Tadinya belum tahu, Bu. Tadinya belum tahu. Baik. Ya. Sudah selesai. Terima kasih. Jadi kita hampir 4 jam. Terima kasih sekali, Bu Rita. Semua masih bernafas? Masih, Bu. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Atau ada kesan bagi kitab ini? Bu, sekedar Arsel, menanggapi yang lain ke? Yang cerewet cuman Pak Sri sama Pak Edward mulu. Pak Edward nggak boleh. Yohana. Yang ngomong, Bu. Pak Edward nggak boleh tanya lagi, Bu. Aduh. Baik. Ya. Mohon dipahami bahwa pelajaran kita di sini, saya tidak mengajarkan satu doktrin ya. Saya hanya membuka wawasan. Jadi hal-hal yang barangkali Anda tidak setujui, tidak apa-apa. Jadi bebas saja kita di sini. Karena ini juga bukan kita belajar satu doktrin atau kita mempelajari doktrin tertentu dari gereja tertentu. Tapi kita betul-betul memahami bagaimana kitab Kidung Agung dipahami secara nilai sastranya. Ya. Oke. Ada kesan atau ada pertanyaan? Terakhir. Minta izin, Bu. Silakan. Jadi inspirasi untuk video saya selanjutnya. Wow, silakan. Iya, ya makasih. Bu, Ya, request dong, Bu. baik, sudah cukup ya?
Cukup Bu, terima Saudara kasih. Bah. Saudara Pak Bu. Saudara Pak Bu. Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Thank Bu. you, Bu Letraud Besyabat. Ya, barangkali nanti Sabtu kita akan masuk kelas. Thank you, Bu. Masuk ke unit 20. Suaranya kayak view. Ya. Saudara Bah Letraud. Saudara Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sarapa. Shalom.